Oke, baik. Selamat pagi, Sir Haikal, selaku dosen pengampu mata kuliah Global Strategic Management. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil dari eh, laporan analisis dari Hokben. Oke. Dalam industri food and beverage global, sebuah dogma yang hampir selalu kita dengar adalah jika kita ingin berekspansi secara masif dan cepat, kita harus menggunakan sistem franchise ataupun waralaba. Namun ada satu entitas lokal yang menolak dogma tersebut dan justru berhasil mendominasi pasar selama 4 dekade. Dan hari ini saya akan membedah secara mendalam laporan dari analisis PT Eka Boka Inti atau yang lebih sering kita kenal sebagai Hokben. Jadi kita akan melihat bagaimana kedisiplinan ekstrim dalam mempertahankan kepemilikan tunggal menjadi fondasi keunggulan kompetitif mereka yang tak tertandingi. Sebelum itu, mari kita lihat profil operasional Hokben per hari ini. Jadi Hokben ini didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Hendra Arifin di bawah PT Naungan Eka Boka Inti. Jadi sebelum itu namanya adalah Hoka Hoka Bento dan kemudian berganti pada tahun 2013 menjadi Hokben. Dan Hokben kini telah tumbuh hingga memiliki lebih dari 380 gerai yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Dan yang luar biasanya adalah 100% dari gerai tersebut adalah milik tunggal, jadi tidak ada satupun gerai yang difranchiskan. Dan operasi raksasa ini digerakkan sekitar kurang lebih 4.000 karyawan yang tersertifikasi dengan standar internal yang sangat ketat. Dan menariknya, bisnis mereka ini sangat adaptif, terbagi dalam 5 konsep gerai yang berbeda. Dan saat ini, layanan delivery ini berkontribusi signifikan sebesar 30 hingga 40% dari total penjualan mereka. Dan angka ini mencerminkan transisi digital yang sangat sukses. Di balik angka tersebut terdapat pilihan strategis yang sangat kontras. Dan jika kita bandingkan model waralaba pada umumnya dengan model kepemilikan terpusat Hokben, kita melihat benturan dua masa bisnis. Model waralaba menyajikan pertumbuhan yang sangat cepat menggunakan modal pihak ketiga, namun rentan terhadap inkonsistensi kualitas antar gerai. Sebaliknya, Hokben memilih jalur pertumbuhan organik yang terukur. Dan bagi manajemen Hokben, kualitas produk atau QSG atau Quality Service and Cleanliness adalah hal suci yang tidak boleh dikorbankan demi kecepatan ekspansi. Dan mereka percaya bahwa kendali mutlak atas rantai pasok dari hulu ke hilir itu jauh lebih berharga daripada jumlah gerai yang bertambah cepat namun tidak terkendali. Lalu untuk memahami bagaimana konsistensi ini dipertahankan secara struktural, kita dapat membedahnya melalui kacamata kerangka kerja McKinsey 7Cs. Dan di posisi teratas yaitu ada share value mereka. Di sini mereka berkomitmen mutlak terhadap konsistensi finansial dan standar QSG. Dan nilai ini tidak hanya menjadi slogan, melainkan ditopang oleh pilar-pilar kokoh. Yang pertama itu ada skills atau keahlian manufaktur makanan yang terstandarisasi. Kemudian ada staff sebanyak lebih dari 4.000 orang yang terdidik dalam kurikulum internal yang identik. Yang ketiga ini ada style kepemimpinan yang adaptif namun sangat konservatif terhadap penurunan kualitas. Dan dari semua elemen yang ada di atas tadi ini diintegrasikan oleh aspek keras atau hard, yaitu struktur kepemilikan tunggal terpusat di bawah PT Eka Boka Inti dan sistem logistik dapur pusat yang terintegrasi secara penuh dari bahan mentah hingga berada di tangan kasir.
Namun, apakah jalur konservatif ini aman? Melalui analisis Porter 5 Force, kita melihat bahwa Hawk Pen berada di area Red Ocean atau Samudra Merah yang sangat sengit. Tingkat persaingan industri juga sangat tinggi dan diapit oleh raksasa global seperti KFC dan juga McD, serta spesialis makanan Jepang seperti Yoshinoya. Kemudian juga ada ancaman produk substitusi juga yang sangat tinggi dengan menjamurnya cold kitchen dan UMKM lokal di platform online. Kemudian ditambah lagi dengan daya tawar pembeli sangat tinggi karena rendahnya biaya untuk berpindah merek. Dan fakta ini menegaskan satu hal penting bahwa Hawk Pen bertahan bukan karena industri ini ramah bagi mereka, melainkan karena loyalitas konsumen yang radikal dan berhasil dipertahankan melintasi generasi ke generasi. Dan untuk keluar dari jebakan pertarungan tersebut, Hawk Pen menerapkan kerangka kerja Blue Ocean Strategy melalui matrik ERRC. Yang pertama, mereka mengeliminasi total opsi waralaba demi kontrol kualitas penuh serta menghindari menu generik ala barat. Kemudian yang kedua, mereka mengurangi ketergantungan pada model dine-in konvensional serta memangkas waktu tunggu kasir lewat sistem etalase swalayan yang khas. Kemudian ketiga, mereka meningkatkan konsistensi layanan di seluruh outlet dan memperkuat loyalitas lintas generasi. Dan yang terpenting, mereka menciptakan kategori hibrida baru, yaitu fast food Jepang bercita rasa lokal Indonesia, sembari meluncurkan model bisnis adaptif seperti Hawk Pen Kitchen atau laboratorium inovasi produk yang disebut Hawk Pen Plus. Bila kita petakan posisi strategis mereka secara internal dan eksternal, kita mendapatkan gambaran SWOT yang menarik. Yang pertama, kekuatan utama Hawk Pen terletak pada status pionir mereka selama 40 tahun dan kontrol penuh rantai pasok dengan kepemilikan pabrik mandiri di Ciracas, Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun, kelemahan mendasar mereka juga jelas karena tidak menggunakan sistem waralaba. Kemudian laju ekspansi mereka secara matematis juga lebih lambat daripada kompetitor, dan penetrasi mereka di luar Pulau Jawa masih terbatas. Dan di sisi eksternal, peluang emas terbuka lebar berkat kegandrungan Gensi terhadap casual Japanese dining serta tren pasar antar makanan online yang kian permanen. Namun mereka harus mewaspadai ancaman serius berupa fluktuasi harga komoditas pangan global serta agresivitas pendanaan dari kompetitor baru yang membakar uang. Oke, jadi untuk menjembatani analisis SWOT tadi menjadi aksi nyata, mari kita tinjau strategi TOWS yang dirumuskan oleh tim manajemen Hawk Pen. Yang pertama, pada kuadran SO atau strategi agresif, mereka mengalokasikan belanja modal besar-besaran untuk mempercepat penetrasi Hawk Pen Kitchen demi mendominasi pasar pengiriman online tanpa biaya overhead yang tinggi. Kemudian untuk mengatasi kelemahan jangkauan geografis atau WO, mereka membangun regional hub dan dapur satelit semi otonom untuk memasok kota-kota tier 2 dan juga tier 3 dengan cepat. Pada aspek pertahanan, mereka mengoptimalkan R&D untuk diversifikasi menu sebagai tameng menghadapi fluktuasi harga komoditas dan perubahan diet konsumen atau di bagian ST. Dan yang terakhir, sembari melakukan lindung nilai komoditas atau hedging untuk mengamankan margin bisnis dari tekanan inflasi bahan pangan. Ini berada di kuadran W dan T. Nah, sekarang mari kita bedah kesehatan portofolio aset Hawk Pen menggunakan analisis BCG matrix. Di kuadran cash cow kita melihat gerai-gerai reguler di mall besar dan juga gerai stand alone pinggir jalan.
Ini adalah mesin cetak uang utama yang stabil, yang keuntungannya langsung digunakan untuk mendanai inovasi internal tanpa perlu pinjaman luar yang berisiko. Kemudian di kuadran docks terdapat gerai ruko tua yang trafiknya mulai menurun, dan di sini manajemen secara tegas melakukan evaluasi, merelokasi atau mengkonversi menjadi dapur khusus pesan antar. Dan sementara itu di kuadran star terdapat lini Hokben Kitchen yang melesat cepat dengan lebih dari 90 gerai untuk menyerap pasar pesan antar. Dan yang terakhir di kuadran question marks terdapat lini eksperimental Hokben Plus yang berfungsi sebagai laboratorium rasa premium sebelum produk tersebut rilis secara massal ke 380 outlet nasional. Dan untuk memantau semua inisiatif ini secara real time, manajemen menggunakan balance scorecard sebagai instrumen navigasi bisnis. Dari perspektif finansial, fokus utama mereka adalah menjaga tingkat gross margin dan mengendalikan rasio COGS terhadap pendapatan di tengah volatilitasi pasar global. Dan dari sisi pelanggan, kepuasan diukur secara presisi melalui skor Net Promoter Score atau NPS dan retensi lintas generasi. Pada proses internal, matriks yang diawasi dengan ketat adalah waktu siklus cycle time, pengiriman bahan baku bersuhu dingin dari dapur pusat ke seluruh outlet tanpa kegagalan rantai dingin atau cold chain. Yang terakhir, pada aspek pembelajaran dan inovasi, manajemen memantau presentasi pendapatan baru dari inovasi menu serta jumlah jam pelatihan per karyawan untuk memastikan standarisasi ekstrim tetap terjaga tanpa adanya mitra waralaba. Namun, setiap model bisnis memiliki batasan ketegangan ekonomi sendiri. Di sinilah letak tantangan terbesar Hokben saat ini, yaitu dilema skalabilitas. Ketika kompetitor yang menggunakan modal waralaba dapat dengan mudah membuka puluhan gerai di pelosok kota, contohnya tier 2 dan juga tier 3 dalam hitungan bulan, Hokben menghadapi hambatan fisik yang besar. Dan bagaimana menduplikasikan sistem logistik tersentralisasi mereka ke luar Pulau Jawa tanpa menguras margin keuntungan. Jadi setiap kilometer jarak dari dapur pusat berarti tambahan biaya logistik dan resiko penurunan kualitas, dan menyeimbangkan ketegangan antara pertahanan kontrol kualitas yang ketat dengan tuntutan kecepatan ekspansi adalah kunci masa depan Hokben. Dan sebagai langkah mitigasi untuk menjawab tantangan skalabilitas tersebut, saya merumuskan 3 rekomendasi strategi bagi Dewan Direksi PT Eka Boga Inti. Yang pertama adalah lakukan pergeseran CapEx, alihkan mayoritas anggaran pembangunan gerai fisik dine-in berbiaya tinggi ke arah akselerasi infrastruktur Hokben Kitchen di area aglomerasi padat penduduk. Yang kedua, yaitu terapkan model hub atau spoke regional. Di sini mungkin harus membangun dapur satelit semi otonom yang berskala menengah di wilayah luar Jawa untuk memotong jarak distribusi tanpa harus melepaskan hak kepemilikan kepada pihak ketiga. Dan kemudian yang ketiga adalah pertebal parit pertahanan merek atau brand mode. Jadi di sini harus mengintegrasikan program ESG yang nyata seperti pengelolaan limbah sumpit ramah lingkungan atau memperkuat ikatan emosional dengan konsumen modern dan Gen Z, sekaligus menjadikan pembeda dari kompetitor murah. Sebagai penutup presentasi saya hari ini, selama 40 tahun terakhir, Hokben telah membuktikan kepada pasar Indonesia bahwa keunggulan kompetitif yang kokoh tidak melulu tentang siapa yang tumbuh paling cepat, dan kekuatan sejati justru terletak pada disiplin absolut manajemen,
untuk mengetahui dengan pasti apa yang tidak boleh mereka lakukan demi melindungi jiwa dan konsistensi dari merek itu sendiri. Dan PT Eka Boga Inti telah sukses menjaga konsistensi selama 4 dekade. Dan dengan strategi transisi digital yang tepat, mereka siap mendominasi dekade-dekade berikutnya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Sir Haikal. Dan terima kasih.